Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak sekalian pada kesempatan ini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat mengikuti pembelajaran sosiologi pada kali ini. Pada kesempatan ini saya Siti Maroah, guru sosiologi SMA Negeri 1 Banjar, akan menyampaikan materi sosiologi kelas 10 semester 1 bab kedua, yaitu tentang sumber informasi ketika berinteraksi dan teori interaksi sosial. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Apa tujuan pembelajarannya pada materi kali ini? Anak-anakku supaya dapat atau mampu yang pertama untuk menjelaskan sumber informasi yang mendasari interaksi sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan teori interaksi sosial. Dan yang terakhir tujuan pembelajarannya untuk menjelaskan contoh dari teori interaksi sosial. Itu tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan melihat mengenai sumber informasi ketika berinteraksi. Secara umum, sumber informasi ketika kita akan melakukan interaksi itu ada 7 hal. Yang pertama yaitu warna kulit, kemudian yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat penampilan fisik, yang kelima bentuk tubuh, yang keenam pakaian, dan yang ketujuh adalah wacana. Ini yang bisa jadikan sumber informasi ketika kita akan melakukan interaksi. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan dari masing-masing sumber informasi tersebut. Yang pertama, warna kulit. Warna kulit juga dijadikan sebagai sumber informasi. Ini terjadi pada saat terjadinya adanya politik apartheid yang ada di negara Afrika Selatan, di mana orang-orang yang berkulit putih itu tidak mau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kulit hitam. Jadi orang-orang yang berkulit putih itu menganggap dirinya adalah orang yang paling segalanya, orang yang tinggi derajatnya, ya kan? Sehingga orang-orang yang berkulit putih ini tidak mau untuk berinteraksi, bahkan memisahkan diri, sampai bisa terjadi adanya diskriminatif antara kulit putih dengan kulit hitam. Ini dulu ya, pada waktu adanya politik apartheid di negara Afrika Selatan. Nah, ini ada kabarnya orang-orang yang berkulit hitam atau ini dari orang-orang negro. Kemudian ada orang-orang yang kulitnya putih, itu biasanya ada di atau berasal dari ras Kaukasoid. Nah, jadi ras Kaukasoid merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berkulit hitam, sehingga tidak mau berinteraksi dengan orang-orang kulit hitam. Kemudian
sumber informasi yang kedua yaitu usia. Kalian bisa melihat ini ada dua gambar ya. Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar seorang ibu yang sedang berinteraksi dengan anaknya. Sedangkan untuk sebelah kanan itu adalah dua orang wanita yang masih sebaya, seusia itu berinteraksi. Di antara keduanya itu dalam berinteraksi tentunya akan berbeda ya kan. Nah, silakan ini bisa dilihat cara seseorang yang berinteraksi dengan orang yang lebih tua itu tentunya akan berbeda dengan orang yang sebaya dan juga dengan orang-orang yang lebih muda. Seseorang yang berinteraksi dengan orang yang lebih tua itu akan cenderung lebih sopan dan santun ketika berbicara dan bersikap. Sedangkan kalau berinteraksi dengan teman sebaya, biasanya bahasa yang digunakan itu terkesan lebih ke akrabnya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu kan. Kemudian kalau berinteraksi dengan orang yang lebih muda, bahasa yang digunakan sebetulnya bebas, tetapi lebih ke arah untuk memberikan contoh. Bebas tapi untuk memberikan contoh ini kalau berbicara dengan orang yang lebih muda. Nah, itu sumber informasi yang kedua mengenai usia. Kemudian yang ketiga, sumber informasinya yaitu jenis kelamin. Nah, sumber yang ketiga ini dapat mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi ya, yaitu jenis kelamin. Nah, contohnya seperti seorang perempuan yang cenderung untuk menghindari ketika pria berbicara tentang kopi. Begitu juga sebaliknya, kalau pria biasanya menghindari ketika perempuan membicarakan masalah kecantikan atau kosmetik. Jadi antara dua jenis kelamin itu kadang-kadang kesukaannya atau hobinya juga berbeda, sehingga dalam interaksi juga kita harus memahami ya dengan jenis kelamin. Misalkan kalau kalian sebagai wanita kemudian berinteraksi dengan pria, tentunya kalau kalian membicarakan tentang masalah kecantikan atau kosmetik, mungkin pria tersebut walaupun mengerti tapi kan kurang begitu menarik gitu ya kan. Sebaliknya juga sama kalau misalkan seorang pria berbicara kepada seorang wanita dan pembicaraannya mengenai tentang sepak bola, tentunya biasanya wanita juga merasa kurang tertarik dengan interaksi tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah penampilan fisik. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa orang yang berpenampilan menarik, jadi penampilan fisiknya menarik, itu akan lebih mudah mendapatkan pasangan dibandingkan dengan orang yang kurang menarik. Tapi mungkin penelitian ini betul juga ya. Kan orang itu akan lebih menyukai dengan orang lain kalau dari fisiknya penampilannya menarik ya. Misalkan bajunya rapih ya kan, terus pembicaraannya sopan, itu akan lebih menarik dibandingkan dengan orang yang menggunakan baju compang-camping ya, terus pembicaraannya juga tidak sopan. Itu berkaitan dengan penampilan fisik. Kemudian sumber informasi yang kelima yaitu bentuk tubuh. Ini ada gambar seorang wanita yang tubuhnya kurus, sedangkan satu lagi ada seorang wanita yang tubuhnya gendut ya, atau gemuk ya. Nah, ini menurut Well dan Siegel mengungkapkan jika orang yang memiliki tubuh endomorf
atau istilahnya adalah gemuk, itu cenderung memiliki sifat yang santai, tenang, dan pemaaf. Ini dilihat dari bentuk tubuh. Sedangkan kalau orang dengan tubuhnya mesomorf atau berotot, cenderung memiliki sifat dominan yang aktif dan yakin. Dan orang yang memiliki tubuh ektomorf itu adalah tinggi dan kurus, cenderung memiliki sifat yang tegang dan malu. Nah, ini sumber-sumber informasi kaitannya dengan bentuk tubuh, walaupun sebetulnya tidak semua orang itu seperti yang ada diungkapkan oleh Wells dan Siegel. Minimal kita tahu dengan bentuk tubuh juga jadikan sebagai sumber informasi dalam berinteraksi. Kemudian sumber yang keenam, sumber informasi mengenai interaksi yang keenam yaitu pakaian. Ini akan terlihat gambar yang sebelah kiri itu adalah orang yang memakai baju jas, kemudian memakai dasi. Dia duduk di mobil juga santai, bisa menelpon, tidak sampai nyetir. Sedangkan sebelah kanan itu ada dua orang ibu yang kelihatannya pakaiannya lada kusut. Dia juga di dalam mobil ditempatkan di paling belakang, yang sebetulnya itu bukan tempat untuk duduk. Nah, ini apa yang menjelaskan dari gambar tersebut? Jadi bahwa sumber informasi juga dapat diperoleh dari pakaian yang digunakan. Seringkali orang yang berpakaian jas itu akan terkesan seperti eksekutif muda dan lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang berpakaian gelandangan. Jadi kalau melihat ada orang yang menggunakan jas, wah ini pasti akan lebih dihormati. Langsung dilihat dari pakaian saja langsung dihormati. Sedangkan kalau orang yang memakai baju compang-camping seperti gelandangan, itu akan cenderung tidak dihormati. Itu dilihat dari pakaiannya. Kemudian yang terakhir, sumber informasi mengenai interaksi. Yang terakhir atau ketujuh yaitu wacana. Dari pembicaraan seseorang, kita dapat mendapatkan informasi tentang dirinya. Wacana. Jadi misalkan seperti ini, kalau ada orang yang bilang dia habis bertemu dengan direktur suatu perusahaan, dari apa yang dikatakan oleh dia itu sebetulnya kita dapat menebak, berarti status orang tersebut adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi. Walaupun bisa saja sih orang tersebut bisa berkata tidak jujur. Jadi sebenarnya kan wacana itu berkaitan dengan apa yang dia sampaikan, wawasan apa yang dia sampaikan atau alami, itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi dalam berinteraksi. Nah, itu 7 sumber informasi yang dapat kita jadikan sebagai sumber informasi. Kemudian materi yang kedua yaitu teori interaksi sosial. Dalam interaksi sosial secara umum banyak sebetulnya ya teori tentang interaksi sosial. Tapi di sini Ibu akan mengambil 3 teori saja mengenai interaksi sosial. Yang pertama yaitu teori interaksionisme simbolik. Kemudian yang kedua yaitu teori definisi situasi. Dan yang terakhir yaitu teori dramaturgi. Nah, ini adalah tokoh-tokohnya ya.
Teori interaksionisme simbolik itu menurut George Herbert Mead. Kemudian teori definisi situasi, tokohnya adalah W.I. Thomas. Sedangkan teori dramaturgi, ini adalah tokohnya Erving Goffman. Nah, mari kita melihat penjelasan dari masing-masing tokoh mengenai teori interaksi sosial. Yang pertama yaitu teori interaksionisme simbolik menurut George Herbert Mead. Menurut teori ini mengacu pada simbol-simbol dalam interaksi. Jadi kalau kita mau berinteraksi itu lebih mengacu kepada simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi. Bisa simbol itu bahasa atau isyarat atau mungkin bendera. Nah, itu adalah sebagai simbol interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunanya. Simbol itu adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunanya. Jadi sebetulnya misalkan kalau kalian melihat kain ya, di atasnya merah, bawahnya putih, itu sudah menimbulkan atau memunculkan adanya nilai atau makna. Walaupun bahannya dari kain, tapi kalau sudah di atasnya merah dan di bawahnya putih, berarti itu menunjukkan adanya bendera. Walaupun kain, tapi itu sudah menimbulkan simbol ya, sudah menunjukkan adanya simbol bendera. Simbol yang sama dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi walaupun simbolnya sama, tapi bisa menjadi berbeda makna bagi setiap orang. Misalkan kalau di Bali, sapi ya, di Bali itu kan agamanya Hindu ya, memaknai sapi dengan orang Islam memaknai sapi tentunya akan berbeda. Kalau untuk orang Hindu di Bali, memaknai sapi itu adalah hewan yang suci, yang sakral, sehingga sapi itu tidak boleh disembelih karena termasuk hewan yang suci. Sedangkan kalau dalam Islam, yang namanya sapi itu mempunyai makna adalah hewan atau binatang yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban, sehingga sapi tersebut dapat disembelih. Itu makna sapi antara orang Islam dengan orang Hindu saja sudah mempunyai makna yang berbeda. Nah, kemudian terdapat 3 pokok pikiran dalam teori ini ya. Ada edge, ada thing, dan ada meaning. Misalkan kata edge itu adalah sapi, atau kita melihat sesuatu ya. Apa sesuatu itu? Yaitu thing, sapi. Kemudian dari sapi tersebut apa maknanya? Yaitu meaning. Ternyata sapi mempunyai makna yang berbeda antara agama Islam dengan agama Hindu. Nah, ini coba lihat. Ada gambar wanita. Nah, kira-kira kalau menurut interaksionisme simbolik, itu gambar wanita sedang ngapain? Dia sedang sedih atau sedang bahagia? Kemudian lagi ada sapi. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya. Sapi dari Bali atau yang beragama Hindu dengan sapi dari sisi agama Islam tentunya berbeda maknanya. Kemudian ini ada lagi bendera ya. Bendera itu sebenarnya kan terbuat dari kain ya. Tetapi kalau sudah bendera warna merah putih, itu sudah mempunyai makna yang berbeda. Bukan hanya sekedar kain, tetapi menunjukkan adalah simbol lambang ya, bendera di Indonesia. Nah, ini ada gambar lagi, yaitu seorang laki-laki sedang terbuka mata mulutnya. Kira-kira itu maksudnya apa? Apakah dia bahagia atau terkejut atau apa? Nah, ini dari teori interaksionisme simbolik.
Nah, ini ada gambar lagi seorang laki-laki. Nah, kira-kira itu menunjukkan laki-laki sedang apa? Nah, jadi sebetulnya kalau menurut teori interaksionisme simbolik ini ya akan dilihat dari simbol-simbol yang akan dilihat ya dari orang tersebut atau dari barang tersebut atau dari binatang tersebut. Nah, itu dari teori interaksionisme simbolik. Nah, kita sekarang akan melihat teori interaksi sosial yang kedua, yaitu teori definisi situasi menurut William E. Thomas. Menurut Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberikan tanggapan atau disebut respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atas situasi. Jadi kalau seseorang melihat orang lain berbicara, ya kan, melihat respon orang lain, itu dia tidak akan langsung menanggapinya, ya kan, tidak akan langsung merespon, tetapi dia akan menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu dari apa yang dia lihat. Nah, misalkan seperti ini, seorang gadis mendapat ucapan salam dari seorang pria yang belum dikenalnya. Tentunya seorang gadis ini akan berpikir dulu, akan menilai dulu dan mempertimbangkan. Kemudian dia akan menafsirkan bahwa salam dari pria tersebut tidak dilandasi etikat baik. Makanya gadis tersebut akan cenderung memberikan reaksi, yaitu berupa tindakan yang sesuai dengan penafsirannya. Misalkan dia mengabaikan salam tersebut. Kenapa? Karena dianggapnya bahwa salam dari orang yang tidak dikenal itu hanya merupakan reaksi yang menurut dia itu tidak sesuai, ya kan. Nah, makanya dia juga langsung mengabaikan salam tersebut. Tapi bisa terjadi kalau ada lagi di tempat lain, seorang gadis mendapat ucapan dari seorang pria yang belum dikenalnya, dia mungkin bisa langsung menjawab salam tersebut ya, dari pria tersebut ya. Kenapa? Nah, ini yang membedakan. Karena menurut teori definisi situasi, bisa saja dengan respon atau dengan stimulus yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda, atau bisa dinilai dan pertimbangkan dulu dan bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Nah, coba kita lihat ya, bahwa misalkan ada seorang wanita mau ke sekolah ya, pelajar mau ke sekolah, sudah kesiangan, tiba-tiba ada laki-laki yang mengendarai motor kemudian diajak, padahal wanita tersebut belum kenal. Mungkin dia berpikir apakah ini benar mau ngajak atau mau iseng-iseng saja. Nah, makanya tergantung dari penilaian dan pertimbangan tersebut, sehingga akan memunculkan respon yang berbeda tentunya. Nah, mungkin seorang wanita itu dia menolak karena laki-laki tersebut belum dikenal. Nah, tapi mungkin kalau ada wanita lain bisa saja diterima karena dianggapnya oh ini mau menolong. Nah, itu tergantung dari definisi situasi ya. Kemudian kita melihat teori dramaturgi yang terakhir menurut Erving Goffman. Menurut teori dramaturgi, teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Jadi sebetulnya bahwa kita hidup itu seolah-olah seperti teater dan drama. Panggung kehidupan manusia tak ubahnya seperti panggung sandiwara atau panggung teater. Nah, kalau dia pada waktu manggung di depan orang banyak, dia harus sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh sutradara. Namun sebetulnya aslinya dia tidak seperti itu.
Itu dari teori drama Turki. Melalui pengelolaan pesan atau impression management, individu harus mengendalikan presentasi dirinya untuk membangkitkan reaksi khalayak terhadap presentasi yang disajikan. Sekarang kita lihat, coba kita dapat melihat dua elemen sekaligus ya, yaitu pengelolaan pesan atau impression management serta cermin diri looking glass set. Jadi sebetulnya kita itu mempunyai dua sisi kehidupan. Ya seperti misalkan kalau seperti di drama, pada waktu dia menjalankan drama dengan kehidupan sehari-harinya biasanya berbeda, ya kan? Berbeda perilakunya. Nah, kita akan melihat contohnya seperti ini. Ini ada gambar sebelah kiri Presiden Jokowi sedang berpidato. Dia menggunakan baju, menggunakan jas dan dasi, dan menggunakan peci lengkap. Sedangkan dia kalau di rumah, dia santai menggunakan sarung. Itu kehidupan sehari-harinya saat dia di rumah. Nah, seorang presiden ya ini seperti Joko Widodo ya, berpenampilan rapih dan berwibawa saat sedang melakukan pidato di depan umum atau pada saat mengunjungi berbagai tempat-tempat formal. Nah, tujuannya apa kira-kira? Nah, karena untuk menunjukkan suatu sosok seorang pemimpin kepada orang lain atau masyarakat, sehingga dia harus berpenampilan rapi dan berwibawa. Namun ketika atau saat dia di rumah, ia akan berpenampilan dan perilaku seperti orang lain pada umumnya. Dia di rumah itu berperan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya dan seorang suami bagi istrinya. Tentunya dia juga kalau di rumah tidak akan menggunakan pakaian yang serapih pada waktu dia tampil di tempat-tempat formal. Nah, inilah yang dimaksud menurut teori drama Turki. Nah, sekarang kita kalian nanti setelah menonton, menyimak video ini, ada tugas ya, yaitu isilah tabel berikut ini. Nah, ini silahkan kalian isi. Teorinya ada 3, nama teorinya apa saja, tokohnya siapa, penjelasannya dari teori tersebut seperti apa, dan juga contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu silahkan kalian nanti tulis ya. Nah, hasil tulisannya nanti dikumpulkan melalui GC ya, sesuai dengan jadwal yang nanti akan Ibu berikan. Nah, kemudian ini di bawahnya lagi ada latihan soal-soal ya, yaitu berupa soal pilihan ganda. Soal ini terdiri dari 5 soal. Ini juga silahkan nanti kalian kerjakan ya, di buku tulis ya, disatukan dengan tugas yang di atas tadi. Kemudian kalian tulis saja jawabannya atau option ya, atau optionnya saja, tidak harus ditulis dengan soalnya. Nah, mungkin ya itu tugas terakhir setelah kalian menyimak video yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian ya. Dan mungkin mudah-mudahan kalian juga diberikan kekuatan kesehatan sehingga nanti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu ya, ataupun guru-guru yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.